Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdi Alfiansa. Saya mengikuti program virtual internship Rakamin Academy dengan memilih mitra dari Niaga Hoster dengan posisi UI UX Designer. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari selama saya mengikuti virtual internship, yaitu final task yang akan saya presentasikan berikut ini. Jadi di final task yang diberikan, saya ditugaskan untuk menguji dan memperbaiki antarmuka checkout Niaga Hoster untuk tingkat konversi yang lebih baik dan fokusnya itu pada pengalaman pengguna melalui pengujian dan optimalisasi. Nah, di awal sini, di tugas yang pertama, saya ditugaskan untuk membuat sebuah esai proses mengenai masalah yang ada, kemudian proses pemecahan masalah sampai kesimpulan yang didapat. Jadi, permasalahan yang dijadikan sebagai project base pada virtual internship ini adalah Niaga Hoster memiliki target yang belum tercapai untuk jumlah pembeli layanan hosting. Nah, risetnya ini sudah ada, sudah disediakan oleh Niaga Hoster, yaitu dikarenakan beberapa pengguna yang kebingungan saat memilih opsi layanan di halaman checkout. Pengguna tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk memutuskan pilihan mereka. Akar dari permasalahan tersebut adalah karena pengguna dihadapkan dengan terlalu banyak pilihan dan tidak memahami definisi dari setiap pilihan yang ditawarkan. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu websitenya. Nah, ini uh, tampilan web hostingnya, pilihan paket web hostingnya. Jika dilihat secara seksama, memang benar di sini bagian spesifikasi atau deskripsi dari paket yang akan dibeli itu terlalu panjang sehingga membingungkan orang lain dan juga yang dideskripsikan itu bahasanya tidak umum sehingga orang orang awam yang baru pertama kali mungkin mengunjungi website seperti hosting ini akan bingung apa maksud dari deskripsi-deskripsi yang dicantumkan ini. Kemudian untuk harganya juga di sini terlihat ya ada embel-embel, terlalu banyak embel-embel seperti diskon dan semacamnya. Kemudian yang dibingungkan mungkin kalau saya sendiri juga melihatnya harganya ini terlalu banyak dicantumkan dari harga asli, kemudian harga diskon menjadi sekian, dan di bawahnya ada harga ketika melakukan perpanjangan paket. Oke, selanjutnya identifikasi masalah yang didapat dari latar belakang yang riset yang sudah dijalani, sudah diberikan oleh Neil Doster. Saya mengidentifikasi bahwa saya akan membantu meningkatkan presentasi pengguna yang menyelesaikan pembelian layanan hosting di halaman checkout tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan memperbaiki antarmuka checkout Niaga Hoster untuk tingkat konversi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan fokus pada pengalaman pengguna melalui pengujian dan optimalisasi. Nah, sebelum saya mengeksekusi uh, mendesain ulang tampilan checkout tersebut, saya melakukan beberapa uh, usability testing dengan dua pengguna, yaitu salah satunya pengguna yang benar-benar awam dan tidak mengerti sama sekali dengan konteks web hosting. Kemudian satu lagi adalah pengguna yang sudah memiliki product knowledge yang bagus mengenai web hosting. Jadi saya melakukan percobaan terlebih dahulu sebelum saya mengujikan kepada orang lain. Berikut analisis flow pembelian yang sudah saya lakukan pada website tersebut. Pertama saya buka tautan yang tadi, tampilannya seperti ini. Kemudian ketika memilih paket hosting yang tersedia, kemudian tercantum beberapa paket hosting yang tersedia. Kemudian ketika diklik salah satunya akan muncul uh, detail pembayarannya, kemudian durasi paket yang akan kita pilih. Kemudian di sini ada menu pembayaran juga. Kemudian terakhir ketika sudah selesai akan muncul invoice-nya. Kemudian melalui teknik usability testing ini saya menemukan
dua perbedaan dari dua pengguna yang sangat-sangat terlihat eh, latar belakangnya. Yang pertama, pengguna pertama ini masih berstatus mahasiswa, dia menggunakan produk hosting web untuk keperluan tugas akhirnya, yaitu untuk hosting media pembelajaran interaktifnya agar bisa diakses oleh orang lain. Kemudian yang kedua, uh, pengguna yang kedua adalah seorang fresh graduate yang sebelumnya pernah mengikuti program magang Merdeka di salah satu perusahaan hosting provider pada posisi customer support dan bertugas melayani customer yang kesulitan pada saat ingin melakukan pemesanan paket hosting. Nah, sehingga pengguna yang kedua ini lebih memahami mengenai produk hosting website. Jadi, uh, lebih memudahkan saya untuk menyampaikan apa yang ingin diujikan. Kemudian tahap-tahapnya, saya memberikan daftar tugas yang harus dilakukan oleh pengguna, apa saja yang harus dilakukan di dalam website tersebut. Kemudian saya juga mendokumentasikan interaksi pengguna dengan platform, seperti kesulitan yang dialami, waktunya berapa lama setiap menyelesaikan tahapan-tahapan yang ada di website tersebut, sampai dengan meminta umpan balik dari uh, percobaan yang telah dilakukan. Berikut ada dokumentasinya, ya ini bisa dilewati nanti, bisa dilihat. Nah, kemudian feedback yang saya dapat, yang pertama itu, ya feedbacknya di sini, sorry. Nah, feedbacknya dari pengguna yang pertama, eh, pengguna yang masih pengguna yang masih sangat awam terkait produk hosting tersebut. Yang pertama, umpan baliknya adalah informasi mengenai tarif harga sangat membingungkan bagi orang yang awam. Kemudian invoice number kurang lengkap datanya. Kemudian yang ketiga, urutan langkah pemesanan membingungkan pengguna. Kemudian untuk pengguna yang kedua, pengguna yang sudah memiliki uh, pemahaman mengenai hosting website sehingga umpan balik yang diberikan lebih detail dan lebih kepada teknis dalam pemesanan hosting website. Yang pertama, umpan baliknya yaitu informasi yang tertera mengenai harga paket hosting membuat bingung karena tidak sesuai dengan halaman awal pilihan paket. Kemudian yang kedua, deskripsi mengenai fitur dan keunggulan terlalu padat informasi dan belum tentu dapat dicerna dan dipahami oleh orang yang masih awam mengenai produk hosting. Yang ketiga, umpan baliknya adalah pada halaman checkout terlalu banyak section yang disajikan dalam satu halaman. Sebaiknya setiap section pada tahapan checkout dibuat per halaman. Nah, dari feedback yang diberikan, saya buatlah kesimpulan atau temuan yang akan dijadikan titik terang nanti uh, untuk membuat wireframe, brainstorming, dan segala macam. Kemudian temuannya ini yang pertama tadi jika disimpulkan yaitu ketidakjelasan informasi, yang kedua adalah flow yang membingungkan. Nah, rekomendasi perbaikan yang akan saya jalani yaitu menyajikan informasi yang lebih jelas, terutama fokus terhadap informasi harga yang akan ditampilkan dan juga fitur-fitur web hosting yang akan dikemas lebih singkat tapi tidak menghilangkan poin-poin utamanya. Kemudian yang kedua, menyederhanakan flow checkout dengan menggunakan tata letak yang lebih mudah dipahami. Nah, rancangan perbaikannya yang pertama yaitu antar membuat wireframe rancangan antarmuka checkout pakai web hosting yang ingin ditingkatkan. Yang kedua, membuat prototype yang dapat menggambarkan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan antarmuka checkout yang ditingkatkan. Yang ketiga, melakukan testing untuk menguji desain perbaikan. Kesimpulannya, eh, dari perbaikan yang akan dilakukan ini akan diimplementasikan eh, rekomendasi perbaikan yang telah tercantum pada poin sebelumnya. Oke, kita langsung beralih ke dalam proyek yang sudah saya buat. Nah, di sini saya membuat desain brief yang cukup simpel. Di sini saya memanfaatkan resource yang telah diberikan oleh Niaga Hoster, yaitu desain UI dari halaman checkout-nya.
Kemudian di sini saya jabarkan pain points-nya yang tadi informasi yang tertera mengenai harga paket hosting membuat bingung. Pain point ini merupakan temuan yang dari esai proses tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian solusinya menyederhanakan flow checkout, kemudian informasi harga yang ditampilkan akan disajikan lebih mudah. Kemudian yang ketiga, informasi mengenai fitur-fitur paket web hosting akan dikemas lebih singkat. Oke, setelah melakukan pain points dan menyajikan solusinya, kemudian saya melakukan competitive analysis dari beberapa provider hosting yang serupa dengan Niaga Hoster. Yang pertama saya lakukan competitive analysis dengan ID Cloud Host. Pada tampilan awalnya seperti ini. Pada web ID Cloud Host ini, di sini kita bisa mengcustom uh, paket web hosting yang ingin kita gunakan. Jadi sesuai kebutuhan kita, bahkan bisa per jam pembayarannya. Kemudian di sini tampilannya cukup singkat ya, sangat enak dilihat, berupa tabel-tabel yang singkat dan tidak terlalu banyak fitur-fitur yang dijelaskan. Tapi ketika diklik nanti dia akan bisa dilihat penjelasannya. Kemudian ketika sudah memilih paketnya, kita bisa memilih domain apa saja yang ada. Tampilannya seperti ini. Kemudian bagian checkout-nya, bagian billing cycle-nya, dia lebih jelas ya harganya, tidak terlalu banyak informasi harga yang dicantumkan seperti pada Niaga Hoster tadi. Nah, seperti inilah. Kemudian terakhir ada review and checkout. Jadi di sini sangat berguna sekali informasi untuk pengguna bahwa pengguna sudah melakukan pemesanan apa saja yang sudah disimpan pada keranjang sehingga tidak ada kesalahan pada saat mau ingin check out nanti. Nah, di sini dibuat sectionnya berbeda ya dari billing cycle ke metode pembayaran. Di sini beda sectionnya. Kalau tadi pada Niaga Hoster semuanya dijadikan satu langsung sehingga terlalu panjang dalam satu halaman. Kemudian kompetitif analisis yang kedua saya lakukan dengan Dewa Web. Ya. Kalau Dewa Web cukup sederhana tampilannya, sangat sederhana bisa dibilang. Udah jauh berbeda ya. Di sini ditampilkan paket-paket yang tersedia, ada Scout, Hunter, Warrior, dan Guardian. Kemudian ketika diklik, dia langsung memilih domain sama seperti ID Cloud Host tadi. Kemudian ada siklus billingnya, kemudian langsung masuk ke checkout. Dan ini sepertinya lebih singkat. Kemudian yang terakhir, saya lakukan competitive analysis dengan domain Nesia. Di sini uh, cukup informatif sekali. Bagian sini ada dia ada spesifikasi yang dicantumkan, namun tidak panjang seperti Niaga Hoster sampai ke bawah-bawah. Dia membuat halaman tersendiri untuk detailnya. Bahkan di sini kita bisa langsung uh, mengcompare antara paket yang tersedia dalam bentuk tabel. Menurut saya pribadi, tampilan seperti ini malah lebih enak. Jadi bisa langsung mengcompare setiap fitur pada paket yang tersedia. Kemudian ketika sudah dipilih salah satu paket yang tersedia, dia masuk ke dalam uh, paket hosting, pemilihan siklus penagihannya, kemudian di sini ada troli atau keranjang ya, dan nanti akan masuk ke dalam metode pembayaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam wireframe. Wireframe yang sudah saya buat. Oke, dari kompetitif analisis yang sudah dilakukan tadi, saya sedikit mengambil inspirasi dari website domain Nesia. Nah, di sini saya buat tampilan headernya atau hero image-nya masih mengikuti layout dari Niaga Hoster. Jadi saya tidak ingin menghilangkan layout ciri khas dari Niaga Hoster tersendiri. Di sini nanti akan diletakkan hero image-nya. Nah, di sini saya sedikit terinspirasi dari websitenya
Domainisia tadi. Jadi di sini tetap ada deskripsi dari paket yang akan kita beli, namun tidak langsung panjang ke bawah, tapi dibuat halaman tersendiri untuk detailnya. Sehingga halaman dalam satu halaman tidak terlalu panjang, pengguna melakukan scrollnya. Nah, ini untuk paket yang bulanan. Untuk paket yang tahunan kurang lebih sama layoutnya, hanya berbeda informasi harga saja. Kemudian ketika diklik bagian detail, maka akan muncul detail seperti ini, tabel. Seperti domain Indonesia tadi ya. Nah, di sini saya tetap mencantumkan informasi yang ada di websitenya GoHoster. Jadi informasinya bisa dilihat lebih simple, namun tidak menghilangkan poin-poin poin-poin utama terkait dengan produk hosting yang disediakan oleh Niaga Hoster. Seperti ini bisa langsung di-compare menggunakan tanda checklist atau silang. Kemudian ada pilih paket. Nah, kemudian masuk ke dalam pemilihan domain yang tersedia ataupun tidak. Pemilihan domainnya saya buat seperti ini. Ini untuk input teks. Kalau misalnya mau cek domain dengan nama domain yang sudah kita pikirkan sebelumnya, kemudian akan muncul notification seperti ini. Jika dia tersedia akan muncul di bawahnya. Kemudian di bawahnya juga ada beberapa uh, rekomendasi domain jika pengguna merasa kurang cocok dengan domain yang sudah diinputkan tadi. Kemudian masuk ke dalam checkout-nya. Di sini saya buat lebih sederhana lagi terkait dengan informasi harga. Tidak ada embel-embel yang kurang jelas ya. Dan untuk detail pembayarannya di sini sangat simpel sekali. Hanya informasi data diri. Kemudian jika tidak ingin uh, menginput secara manual, bisa langsung melanjutkan dengan akun Google atau akun Facebook. Kemudian di sini juga ada order summary atau detail pesanannya yang sudah dipilih oleh pengguna apa saja. Bentuknya seperti ini. Kemudian nanti akan lanjutkan ke halaman pilih metode pembayaran. Namun sayangnya bagian halaman pilih metode pembayaran ini saya kekurangan waktu untuk membuat halaman tersebut sehingga belum terwujudkan. Jadi sampai di bagian checkout sini saja. Kemudian kita lihat bagian final UI desainnya. Oke. Nah, ini saya pisah seperti ini untuk dibuat prototype ya. Oke, kita bisa langsung lihat prototipenya. Oke, ini dia. Tadi saya buat seperti ini agar bisa dijadikan prototype yang lebih interaktif. Sini cover tidak ada apa-apa, hanya hanya ada gambar hero image-nya. Dan di sini bisa diklik ya, mau pilih yang bulanan atau tahunan, atau bisa langsung ke sini, ke tombol dapatkan sekarang. Nah, ini langsung masuk ke halaman yang paket bulanan, karena pilihan defaultnya adalah yang bulanan. Nah, di sini ada sebuah copywriting paling laris atau bestseller lah, biar pengguna bisa langsung matanya itu tertarik dengan paket dengan warna yang berbeda dari yang lain. Ini ada informasi deskripsi dari paket yang akan dibeli. Nah, di sini ada tombol pilih paket, kemudian beberapa copywriting pendukung lainnya ya. Seperti ini, kemudian ada CTA di akhir dan ada footer. Oke, kita fokus ke dalam tampilan checkout-nya. Nah, di sini kita bisa klik detailnya. Nah, seperti ini. Berbeda dengan yang Niaga Hoster tadi, sangat panjang ke bawah. Menurut saya ini kurang efektif sekali ya, karena akan membingungkan pengguna. Nah, jika dibuat tabel perbandingan seperti ini, uh, lebih terlihat enak dalam membandingkan paket-paket yang ada. Apalagi uh, penulisannya tidak terlalu panjang dan to the point.
apa saja yang didapat oleh pengguna yang akan membeli paket web hosting nantinya. Oke, di sini kita bisa klik paket yang mana saja, nanti akan masuk ke dalam pemilihan domain. Nah, di sini bisa input teks nanti pengguna mau input domainnya sesuai dengan kebutuhannya atau keperluannya. Kemudian jika sudah, di sini bisa pilih domainnya mau apa, mau ID, mau .com, mau .co.id, atau di sini sudah tersedia juga nih beberapa pilihan default yang bisa langsung diklik oleh pengguna. Jika sudah, nanti bisa langsung cek domain. Nah, jika domainnya tersedia, maka dia akan muncul notifikasi seperti ini. Domain kamu tersedia. Itu karena ini masih contoh, jadi tulisannya domain kamu.id tersedia. Kemudian jika pengguna ingin pilih-pilih lagi domain lainnya, nah di sini sudah ada rekomendasi domain dari domain yang terbaik, yang paling populer hingga yang uh, umum. Nah ini harganya juga bervariasi. Nah jika sudah, nanti akan ditambahkan pesanan masuk ke dalam halaman checkout. Menuju halaman checkout, di sini kita ini jika diklik nanti bisa berwarna abu-abu seperti ini, karena di sini saya kurang memahami terkait animasi untuk prototype seperti ini, jadi saya langsung warnai abu-abu seperti ini. Nah, di sini ada pilihan durasi penagihan paketnya, mau bulanan, 3 bulan, 6 bulan, tahunan, 2 tahun, sampai 3 tahun. Kemudian jika sudah, uh, di sini selanjutnya adalah isi informasi data diri, mulai dari nama, alamat, nomor handphone, kemudian alamat detailnya di mana, dan pembuatan kata sandi jika dia belum memiliki akun. Jadi proses checkout ini sekaligus membuat akun ya. Jika dia sudah memiliki akun, bisa langsung melanjutkan dengan Google atau dengan Facebook. Nanti bisa langsung pilih metode pembayaran. Demikian presentasi dari Project Based Virtual Internship Rakamin Academy dengan mitra niaga hoster yang saya pilih pada posisi UI UX designer dengan studi kasus menguji ulang atau mendesain ulang halaman checkout pada website pada website niaga hoster bagian hosting website. Oke, jika ada kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata yang saya sampaikan selama mempresentasikan project base yang saya kerjakan, mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.